Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Lestari, kelas 18 SIC. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan hasil kerja saya pada mata kuliah teknik peramalan, yaitu meregresi dan memprediksi dengan menggunakan Microsoft Excel. Langsung saja, prediksi jumlah produksi emas pada tahun 2023 terhadap jumlah karyawan yang tersedia pada PT Gemopia Indonesia. Di sini data studi kasus jumlah karyawan dan jumlah produksi emas. Jumlah karyawan X merupakan variabel independen, variabel yang mempengaruhi. Dan jumlah produksi emas Y sebagai variabel dependen, variabel yang menjadi akibat. Nah, di sini kita akan menghitung prediksi pada tahun 2023 jumlah produksi emas itu berapa jika diketahui 900. Sebelum meregresi, sebaiknya kita melakukan pengaturan pada Microsoft Excel dengan cara klik more, terus option, kemudian akan ditampilkan Excel option seperti ini. Kita klik add-ins, terus paling bawah ada manage, kita pilih Excel add-ins, terus klik go, kemudian oke. Nah, di sini akan ditampilkan, kita klik data, terus data analisis. Kemudian akan tampil seperti data analisis seperti ini. Kita klik regression, kemudian oke. Kemudian akan menampilkan tampilan seperti ini, regresi. Input Y dan input X. Input Y kita pilih dari C1 sampai C8. X kita pilih dari B1, kita tarik ke bawah sampai B8. Terus checklist pada kotak label dan residual. Dan tidak lupa pilih new worksheet apply, kemudian klik OK. Maka hasilnya akan seperti ini. Ada tabel summary output. Tabel ini melaporkan kekuatan hubungan antara model variabel bebas dan variabel terikat. Di dalamnya ada multiple R, R square, adjusted R square, standard error, dan observation. Multiple R, suatu ukuran untuk mengukur tingkat keeratan hubungan linear antara variabel terikat dengan seluruh variabel bebas secara bersama-sama. Besaran R bernilai 0,9 atau kurang dari 1. Untuk R square memberikan presentasi variasi total dalam variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel bebas. Nilai R square terletak di angka 0,98, artinya kecocokan model ini itu bagus karena mendekati 1. Adjusted R square bernilai 0,98 sekian. Dan untuk standar error ini merupakan standar error dari estimasi variabel terikat. Jadi, semakin kecil angka standar error, maka semakin tepat dalam memprediksi permintaan. Untuk observasi itu, di mana banyaknya data yang diregresi. Di sini, saya menggunakan data sebanyak 7 data. Dan ini adalah tabel ANOVA. Di dalamnya ada regresi dan residual. Keragaman data bersumber dari model regresi dan residual. Tabel koefisien regresi. Tabel ini menampilkan nilai-nilai koefisien, standar error, t-stat, p-value, dan selang kepercayaan. Koefisien pada intercept bernilai min 0,5204 sekian. Kita anggap koefisien regresi jumlah karyawan bernilai 0,0198 sekian. Kita anggap sebagai B. Sedangkan rumus persamaan regresi ialah Y sama dengan A B X, di mana X merupakan banyaknya jumlah karyawan yang akan diprediksi. Jadi, untuk menghitung prediksi banyaknya jumlah produksi emas pada tahun 2020, persamaannya ialah Y sama dengan min 0,520 sekian plus 0,198 sekian dikali banyaknya jumlah karyawan pada tahun 2023 yaitu 900, maka hasilnya 17,36885. T hitung ditampilkan pada kolom 4,
dibagi antara kolom 2 dengan kolom 3. Catatan, perhitungan ini dalam kasus yang umum digunakan di mana hipotesis 0 atau H0 sama dengan 0. Untuk kasus di mana kita merumuskan H0 lebih kecil atau besar dari 0, maka perlu dilakukannya perhitungan secara manual. Kita dapat menarik signifikasinya dengan membandingkan taraf nyata dengan p-value atau kolom 6. Selanjutnya, kolom 6 dan 7 memberikan selangkah percayaan untuk koefisien. Tertulis lower 95% dan upper 95%. Angka 95% adalah ketetapan kita pada waktu pengolahan dengan Excel dan bisa berubah sesuai keinginan. Dan ini adalah jumlah prediksi produksi emas pada tahun 2023 dengan persamaan rumus Y sama dengan A plus BX, maka hasilnya 17,36885. Residual output. Kalau adalah urutan data kita sesuai dengan urutan data kita yang kita input. Kolom kedua adalah kolom yang memuat perkiraan atau prediksi variabel terikat untuk nilai bebas dari data asli kita. Kolom ketiga adalah selisih antara prediksi variabel terikat dengan nilai sebenarnya. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.